Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Christina. Nah, di samping saya sudah ada mobil Hyundai Santa Fe Hybrid, teman-teman. Sebentar lagi saya akan mereview dan mencoba langsung bagaimana impresi berkendaranya, teks akselerasinya, kemudian nanti kita akan coba ya mobilnya ini keliling-keliling dan bagaimana rasanya, serta fitur-fitur apa yang ditawarkan dari mobil Hyundai Santa Fe Hybrid ini. Ini dia first drive dari Hyundai Santa Fe Hybrid 2024. Oke, jadi kita lihat ya looks dari mobilnya ini ya. Untuk dari looks dari mobilnya ini, Hyundai Santa Fe Hybrid 2024 ini menawarkan sejumlah fitur yang menarik dan desain yang begitu menawan, serta dia boxy ya, boxy banget, kotak-kotak. Nah, ini benar-benar warna yang banyak peminatnya ya. Warna hitam ya, full black, hitamnya hitam glossy. Nah, waktu itu saya sudah pernah bikin first impression-nya, Anda bisa klik di bagian sini ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Untuk review singkatnya saja, nanti kita akan langsung tes bagaimana impresi berkendaranya, serta fitur-fitur yang bisa kita pakai di jalan raya. Nah, untuk dari bagian depan ini dia benar-benar sangat futuristis banget, desainnya. Baik itu grillnya, kemudian lampunya, permainan lampunya ini sampai ke bagian bumper bawahnya. Oke, kalau Anda lihat dari depan itu benar-benar boxy banget ya, kotak-kotak ya. Dari samping pun juga benar-benar Hyundai Santa Fe Hybrid ini memberikan desain yang sangat menawan, canggih, futuristis, serta modern ya. Mobil ini mengkombinasikan antara desain yang modern, yang lebih futuristis. Kemudian ini salah satu desain yang mengalami perubahan secara signifikan. Nah, seperti yang kita ketahui, Hyundai Santa Fe yang sudah pernah dikeluarkan oleh pihak Hyundai, desainnya itu mengalami perubahan ya teman-teman, dari generasi pertama sampai generasi yang kelima ini, yang terakhir teman-teman ya. Sangat ya berbanding jauh lah ya gitu. Dia tuh desainnya kotak, boxy ya, serta keker banget. Karena mobil ini sejatinya pesaing dari Honda CR-V ya. Baik itu Honda CR-V, kemudian Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero. Banyak sekali rivalnya ya, terutama Honda CR-V. Karena mobil ini dia sudah menggunakan teknologi hybridnya. Nanti kita coba hybridnya itu seirit apa sih ya. Nanti kita juga coba impresi dalam berkendaranya. Untuk soal desain di bagian depan ya. Untuk soal desain di bagian depan ini ya, kalian bisa lihat grillnya ya. Ada lampu di bagian tengah sini, kemudian lampu di pinggir kanan dan kiri. Ini berbentuk H ya. Secara mobil ini juga namanya Hyundai, dari huruf depannya saja dia pakai desain dari huruf H-nya juga, H. Kemudian ya, ini juga bisa buka tutup ya, buka tutup gitu ya. Pada saat nanti mobil mengalami impresi dalam berkendaranya. Untuk dari bagian sini juga ada kamera ya, kamera juga. Nah, mobil ini juga sudah disupport kamera 360 atau kamera 360 supaya kita bisa lihat ruang lingkup dari sekitar mobil ya. Kamera depan, kanan kiri ya, sampai belakang gitu. Kemudian untuk di bagian bumper bawah ya, ini ada kisi-kisi ya, sehingga mobil ini melakukan aerodinamika pada saat angin itu bisa masuk ya, keluar masuk, untuk bisa menciptakan aerodinamika dari mobil ini teman-teman ya. Kemudian, ini logonya, logo Hyundai-nya dia berwarna hitam juga, tertanam sedikit ya. Karena ini juga kalau misalnya kalian lihat Hyundai Santa Fe yang terbaru ini ya, ini ada yang warna putih. Kalau dilihat dari bagian bawahnya itu juga aksennya ada aksen berbentuk huruf H juga. Kalau di
warna hitam ini ya nggak kelihatan ya teman-teman, karena secara warnanya ini dia sudah full black gitu. Oke, ngomong-ngomong kita langsung mengenai dimensinya ya. Dimensi dari mobil ini ya. Dimensinya, nah kita ngomongin untuk dimensi panjangnya ya. Dimensi panjangnya kita lihat nih ya. Untuk panjang totalnya ya, panjang total dari sini sampai ke depan sini ya, itu panjang keseluruhannya itu sekitar 4.830 ya. Itu panjang sekali nih, hampir 5 meter ya teman-teman, 4.830 mm. Dan wheelbase-nya saya mau lihat dulu wheelbase-nya karena nggak hafal ya teman-teman. Untuk wheelbase-nya dia dari sini ya. Nah, dari sini itu 2815 ya, 2815 wheelbase-nya ya. Kalian bisa lihat untuk dari desainnya, ini desainnya benar-benar funky banget, modern, futuristis ya. Untuk dari segala panjang, lebar, tinggi dan wheelbase-nya, langsung ya lihat mobil ini. Nah, kemudian kita balik ke masalah mesin ya. Masalah mesin bagaimana? Langsung aja kita buka ya masalah mesinnya, kita bahas berapa tenaganya. Oke. Nah, untuk buka tutup kap mesinnya saja sudah mudah, tidak perlu pakai ya seperti ini, pakai besi ya yang bisa disangkutin, bisa ditaruh, bisa dikaitkan ya. Nah, inilah layout dari mesinnya ya. Dia sudah dilengkapi dengan peredam, kemudian beginilah layout mesinnya. Mesin dari Hyundai Santa Fe 2024 ini memiliki tenaga sekitar 235 horsepower dan torsinya 367 Nm. Nah, mesin itu menyalurkan ke bagian roda depan karena ini RWD ya, bukan all wheel drive, bukan 4x4 ya, tapi RWD. Nah, untuk cc-nya itu cc-nya 1600 3 silinder ya, jadi dia akan menciptakan akselerasi yang begitu baik di kelasnya. Kemudian ada tulisan hybrid di sini, Smart Stream G, dan ini memiliki teknologi GDI ya. Kemudian inilah motor listriknya dan peranti-peranti yang bisa menghubungkan antara motor listrik dan mesin bensinnya. Itu yang disebut dengan teknologi regenerative braking untuk dari motor listriknya. Kemudian mesin bensinnya mati ya, banyak sekali mobil-mobil hybrid seperti Toyota Yaris Cross, kemudian CR-V ya. Kemudian CR-V ini dia pesaing utamanya, rivalnya ya. Nah, kalau mesinnya seperti ini, ada ini juga ya, washer fluid juga. Kemudian ada perkabelan ya. Ini yang kabel oranye ini dia menyambungkan ke bagian motor listriknya. Juga di sini ada akinya juga teman-teman ya. Dan untuk pembukaannya dia sudah menggunakan pegas seperti ini. Oke, langsung aja kita bahas di bagian belakangnya. Oke, kita bahas di bagian belakangnya teman-teman. Untuk Santa Fe Hybrid yang terbaru 2024 ini teman-teman, kita bisa lihat dari desain belakangnya. Banyak sekali mengundang problematika antara ada yang menerima desain belakangnya, antara ada yang tidak menerima ya. Itu sah-sah saja ya, terkait dengan selera kita masing-masing. Kalau menurut saya untuk dari desainnya ini, dia harus diterima apa adanya ya. Banyak sekali yang kita jumpai di lapangan, wih ini kok desainnya seperti ini. Padahal desain belakangnya, depannya itu terlihat ya bisa diterima lah. Kenapa desain belakangnya seperti ini? Wah tidak gitu. Wah ini benar-benar ya sesuai selera lah. Kembali ke selera kita masing-masing. Kalau menurut saya sih ya ini nggak ada gininya ya, nggak ada masalahnya ya. Hanya perlu pembiasaan secara diri kita masing-masing lah.
Nanti kalau kita misalnya mau ngambil mobil ini, unit ini, harus benar-benar secara sadar ya, kita harus bisa menerima dengan baik apa adanya, dengan legowo ya teman-teman gitu. Oke, jadi kalau untuk di bagian belakang, di sini juga ada lampu bagian sini ya, spoiler juga, spoilernya keren banget nih. Terus untuk dari kacanya dia sudah dilengkapi dengan rear defogger, tapi belum ada wiper di bagian sini. Tapi wipernya, nah wipernya bukan di bawah, tapi di atas teman-teman. Dia sembunyi tuh. Nah, layaknya seperti MPV premium. Terus juga di sini ada antena Sharpfin, antena Hikan Hiu ya. Dan kemudian ada logonya, logo Hyundai warna hitam. Terus ada tulisan Santa Fe. Ya, tidak terlalu banyak memakai ornamen, emblem apa segala macam, cukup dengan hanya tulisan Santa Fe saja dan ada emblem hybrid ya. Kemudian juga di sini terdapat kamera ya, kamera. Mobil ini sudah disupport kamera 360 atau 360 dan untuk lampunya dia sudah memakai lampu full LED, tidak ada lampu halogen, fog lamp atau yang lainnya bohlam ya. Sudah full LED karena mobil ini keluaran tahun 2024, makanya lampunya sudah full LED. Terus untuk bagian bawahnya, bawah ini ya, lampu mundur, ada sensor parkirnya juga. Ya, semua udah full LED. Bagus ya, keren banget. Kita lihat bagian bagasinya. Nah, bagasinya juga dia sudah full elektrik ya. Nah, full elektrik. Kemudian ya. Nah, ini ada beberapa toolkit yang sudah kita dapatkan. Kemudian di sini juga ada tire repair cabinet, ada dongkrak. Nah, kebetulan kalau ada dongkrak ini teman-teman, tandanya mobil ini pasti ada apa? Ya, betul sekali. Ada ban serep ya. Ada ban serep. Coba kita lihat di bawahnya. Oh iya, ada. Ban serepnya, nah dia masih pakai velg kaleng ya, belum pakai velg full size. Oke, kita lihat. Untuk dari bagian sini ya, bagian bagasinya, kalau di ratakan di baris ketiga atau row ketiga, dapat menciptakan bagasi yang begitu luar biasa ya. Ya kira-kira sekitar 1.600 liter lah. Kalau ditegakkan di baris ketiga hanya sampai sini, ini ya sekitar 400 lah. 300-400 kurang lebih gitu. Dan di sini juga ya, ini juga kerebahannya dia sudah rata lantai ya, sudah rata lantai. Dan di bagian sini ya, bagian belakangnya terdapat cup holder 2 kiri kanan. Kemudian ada USB Type C kiri kanan juga, oke gitu. Kemudian juga di sini ada ventilasi AC beserta dengan pengaturan AC yang bisa diinginkan penumpang di baris ketiga. Nah, untuk soket 12 volt di sini juga ada, lengkap banget, ada USB Type C, kemudian ada soket 12 volt ya. Kemudian jendelanya nih, nah, jendelanya ya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, pas banget. Dan di sini juga di pilar C-nya ya, di pilar C-nya ini ada airbag juga, kanan dan kiri ya. Terus kemudian ada sound-nya juga di bagian atas ini ya. Kita tinggal tarik seperti ini ya, tarik seperti ini. Nah, oke, langsung bisa dipakai untuk di bagian baris ketiga atau row ketiga. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita tutup aja. Langsung kita bahas di bagian baris pertama. Oke. Nah, saya sudah berada di bagian baris pertama, di row pertama ya teman-teman. Nah, kalau kita masuk di bagian baris pertama ini benar-benar ya kita dapat nyamannya, kemudian untuk dari desain dashboardnya, kemudian dari curve displaynya juga, serta juga konsol yang ada di bagian tengah sini ya. Ini konsolnya mengambang, nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, untuk dari tempat duduknya ya, tempat duduknya ini benar-benar sangat ergonomis, nyaman ya, sangat nyaman ya.
dia kursinya empuk juga, empuk. Kemudian untuk dari bahannya, dia bahannya ini Nappa leather ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini tempat duduknya nih ya. Bahannya Nappa leather. Kemudian untuk dari pintunya, door trimnya ini dia benar-benar banyak sekali menggunakan bahan material yang empuk gitu ya. Salah satunya ini empuk. Kemudian empuk juga, ini bagian plastik keras ya. Nah, di sini juga ada memory seat ya. Dua memory seat ya, cukup ada dua di sini. Kemudian ada power window yang di sini, power windownya. Ada child lock juga ya, child lock juga ada. Kemudian ada pelipatan spion juga. Ini sangat lengkap. Ada door locknya juga ya. Banyak ya. Secara Hyundai Santa Fe Hybrid ini dia memberikan fitur-fiturnya tuh lengkap banget ya. Kemudian untuk dari bagian setir ya, setirnya ini dia bulat sempurna, tidak ada flat bottom, flat topnya juga tidak ada ya. Dia bulat sempurna di bagian kanan dan kiri ya. Kanan ini dia biasanya agak ketuker ya. Kalau kanan tuh biasanya untuk bagian ini instrumen cluster, kalau untuk kiri bagian multimedia. Kalau ini dibalik. Kalau kanan ini untuk bagian multimedia, kalau yang kiri untuk instrumen cluster gitu. Ada adaptive cruise control, kemudian ada lane keeping assist ya, banyak ya. Terus ada pedal shift juga. Bagian sini tuas-tuasnya ya, di bagian kanan ini untuk perlampuan. Ada lampu sen, ada lampu otomatis juga ya untuk lampu beamnya. Kemudian untuk bagian sebelah kiri untuk wiper segala macam dan kawan-kawannya. Dan untuk tuas transmisi tidak ada di tengah. Dia sama seperti Ioniq 5N, kemudian Kona elektrik. Nah, di Santa Fe ini dia tuasnya ada di bagian sini. Di bagian bawah dekat perlampuan nih, bagian bawah sini. Jadi kalau Anda yang ingin mengambil unit ini, ya masih bingung, Anda harus beradaptasi pelan-pelan gitu ya, karena tuasnya di bagian sini, di bagian bawah gitu. Seperti ya Ioniq 5 dengan Kona elektrik gitu. Dan kemudian kalau kita bisa lihat dashboardnya ya, dashboardnya ini benar-benar ya, ini empuk ya, empuk. Kemudian ini keras, kemudian ada soundnya, ada tweeternya juga ya. Bagian di sini juga empuk juga, ada airbagnya. Kemudian, nah ini salah satu yang benar-benar kita bisa fungsikan ya. Ini benar-benar bermanfaat. Kalau kita ingin mensterilkan barang bawaan kita seperti jam tangan atau HP, kita tinggal buka sini ya, buka, kita masukin HP di sini, kita tutup, langsung UVC-nya kita hidupkan, udah steril jadinya ya. Oke, nah sambil kita menyimpan HP saya untuk mensterilkan ya, lanjut lagi di bagian sini, bagian konsol tengah. Nah, inilah Hyundai masih mempertahankan tombol-tombol fisik, teman-teman. Tombol-tombol fisik ini masih dipertahankan dari Hyundai. Ada tombol home, map, search, media, lampu hazard ya. Kemudian ada tombol seek sama track. Ada tombol shortcut juga, ada setup juga ya. Ada tombol volume ya, mengaturkan volume. Kemudian untuk AC-nya dia sudah dual zone ya, bukan single zone ya, tapi dual zone. Kiri kanan bisa menyesuaikan, yang di kiri mau lebih dingin, yang di kanan ya mau adem juga bisa gitu. Kemudian bagian sini, di bagian tengah-tengah ini dia sudah touchscreen atau layar sentuh. Seperti ini, rear phone ya. Nah, kursi pemanas juga bisa kita. Nah, kemudian juga di sini fan-nya juga bisa kita atur ya. Dan untuk seatnya ini bisa cooling seat, bisa heater seat ya. Nah, bisa kita atur. Tuh, ini juga sama. Ini pasti adem banget, kan? Adem banget kan? Cepet banget ademnya gitu. Ada suara hembusan AC-nya gitu. Oh, jadi dingin nih badan nih, adem. Oke, lanjut lagi untuk bagian sini. Ini wireless charging ya, ada 2 buah.
Hyundai itu nggak pernah pelit ya, dikasih langsung dua sekaligus ya, kiri dan kanan. Pada saat kita mobil ini dalam keadaan berhenti, dia tidak bisa difungsikan. Pada saat mobil berjalan, ini bisa difungsikan untuk wireless chargingnya. Dan cup holder juga bisa ya, ada dua cup holder ya, dua buah di sini bisa kita taruh ya. Oke. Untuk storage penyimpanan, nah, storage penyimpanan bisa buka tutup ya, bagian belakang dan bagian depan. Itu uniknya ya. Untuk bagian depannya ini ada partisinya ya. Ada partisinya, ini bisa dilepas teman-teman ya. Ini cukup dalam teman-teman. Oh, ini dalam banget nih. Ada ini juga apa, bagian karetnya atau bludrunya ya. Terus ada lampunya juga. Kemudian ada touchscreen-nya. Touchscreen lagi. Apaan sih nih? Oh, bagian penyimpanan sini. Oh, sampai sini loh teman-teman. Nih, sampai sini nih. Nih. Sampai sini. Oke ya, dalam juga ya. Nah. Dah. Oke. Bahannya juga Nappa leather ya. Ini dia nggak goyang-goyang, solid. Bahannya bagus, keren. Terus kalau kita mau naruh barang juga di sini bisa di bagian bawah sini di tengah ada soket 12 volt ya. Ini 12 volt bagian kanan. Terus untuk bagian sini, oh nggak ada. USB Type-C-nya baru ada di sini nih, USB Type-C ya, untuk apa, ngecas, untuk nyalain Apple CarPlay dan Android Auto-nya juga bisa gitu ya. Bisa kita pakai wired ya, atau pakai kabel juga gitu. Oke, ini sun visor juga di sini ya. Oh, ini ada lampunya. Lampunya bisa manual, kita matiin, hidupin ya. Ada kaca juga. Kemudian nih di sini juga pasti ada nih, hidupin matiin, ada kacanya juga. Oke. Nah, ini di sini ada tombol blueLink dan SOS. Ini SOS ini untuk keadaan darurat ya. Jangan pernah mencet tombol ini sembarangan ya pada saat keadaan darurat ya. Keadaan darurat kita hidupkan itu. Tombol blueLink ini bisa akses ke smartphone kita ya. Kita bisa pakai blueLink ini mencari mobil kita di mana berada ya, posisinya di mana. Itu bisa kita lacak di aplikasi blueLink. Banyak macam-macamnya ya. Oke. Untuk ini kaca ya, bagian ini DN dia sudah elektrokromatik. Kemudian juga di bagian sini juga ada laci penyimpanannya. Oh, lacinya dia sudah soft opening. Kita juga bisa simpan sini, ini bahannya rubber ya, bahannya rubber. Kemudian ini tombolnya, tombol engine start stop system di bagian kiri ya. Terus bagian kanan nih parking brake juga di sini ya, ini parking brake. Kemudian ada hill descent control, ada bagian untuk buka bagasi bagian belakang. Dah, itu aja. Oh ya, terus di sini juga di bagian belakang nih ya. Bagian belakang, bagian bawah salah saya. Bagian bawah nih, kita bisa untuk mereskan kaki kita ya. Terus, nah, kursinya dia sudah full elektrik ya, maju mundurnya gitu ya. Kemudian setirnya ya, apakah dia sudah tilt dan teleskopik, kita lihat. Dia sudah tilt dan teleskopik. Teleskopiknya nih dalam banget nih. Nah, kalau saya sih standar segini aja. Nah, agak turun dikit, iya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke. Terus apa lagi? Oh ya, ini. Ini jangan sampai kelupaan. Ini kursinya bisa diatur maju mundurnya di bagian sini. Nah, dia bisa rest gitu ya. Nah, bisa rest juga, ada otomannya juga sini ya. Terus kursinya ini ya, dia ada aksen berbentuk H-nya itu seperti lampu yang ada di bagian depannya ya. Nih ada bentuk huruf H. Di sini juga di setirnya ya, di setirnya itu juga titik 4 itu menandakan kode Morse. Kode Morse titik 4 itu H namanya ya. Jadi kalau di kode Morse itu dikasihnya itu nih titik 4. Nah, di setirnya juga gitu. Sama juga kayak di Ioniq 5 ya. Ioniq 5 juga gitu. Kalau Kona mungkin ya
sama juga ya gitu. Nah, dari tadi ini mati hidup ya. Teknologi hybridnya tuh bekerja dengan optimal gitu. Oke. Nah, kita bisa naikin lagi. Nah. Oke. Oke. Kalau di kanan nih ada nggak kira-kira ya? Nggak deh kayaknya. Hanya di bagian sini aja. Nah, bagian sini. Nah, sip gitu. Untuk headrest ya, headrestnya nih dia empuk banget gitu. Saya suka banget ya, empuk banget gitu. Dan ada panoramic sunroof ya. Ini bisa ditutup, buka tutup ya secara manual. Ada panoramic sunroof yang kita buka. Nah, enak kan tuh, keren. Dia bukanya sampai sini aja, nggak sampai belakang. Kalau belakang itu dia full panoramik. Kalau ini untuk sunroofnya saja gitu. Kita tutup lagi. Nah, oke. Langsung ya kita ini aja pakai buat keliling untuk menikmati rasa berkendaranya serta impresi berkendaranya seperti apa. Let's go. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ya. Untuk dari mobil Hyundai Santa Fe Hybrid 2024 ini teman-teman, jadi ibaratnya kita itu sedang membawa mobil yang bentuknya besar gitu, seperti ya sasis leather trim pada umumnya ya. Jadi kalau Santa Fe Hybrid 2024 ini dia sejatinya hampir sama dengan ya mobil-mobil leather frame yang lainnya seperti Honda CR-V, kemudian Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, ya mirip-mirip seperti itu. Tapi ini lebih versi yang agak diperkecil karena mobil ini dia memiliki bobot panjang sekitar 4.830 mm. Sedangkan wheelbase-nya itu sekitar 2000, ya sekitar 2000-an lah gitu wheelbase-nya. Jadi untuk dari panjangnya totalnya secara keseluruhan itu dia memang benar-benar hampir memakan jarak sekitar 5 meter gitu ya, karena mobil ini dia panjang banget ya. Kemudian untuk dari feel dalam berkendara, saya sangat terkagum ya dengan rasa berkendaranya, apalagi feel dalam berkendara mobil ini, sehingga pada saat di tengah kemacetan, di dalam kompleks perumahan atau pemukiman, mobil ini memang ya dari rasa berkendaranya, feel-nya saja pun ya mudah dikendarai gitu. Hingga bantingan dan suspensinya pun ya mobil ini mempunyai suspensi yang sangat empuk di kelasnya. Untuk radius putarnya ini dia benar-benar lebar banget ya gitu. Dan saya sangat senang banget dalam soal berkendara dari mobil ini, apalagi mobil ini memang benar-benar memiliki radius putar yang begitu lebar gitu. Nah, untuk dari fitur-fiturnya ya, fitur-fitur dari mobil ini dia lumayan cukup lengkap ya, apalagi fitur ADAS-nya yang sudah hadir di mobil Hyundai Santa Fe Hybrid 2024 ini. Saya rasa mobil ini ya memang pelopor dari keselamatan ya dalam berkendara pada saat kita di jalan yang cukup jaraknya atau ruas jalannya begitu lebar seperti jalan bypass ini ya teman-teman. Jadi memang mobil ini ya banyak sekali orang-orang mengiranya ini seperti Range Rover Defender gitu. Ya banyak ya orang-orang yang melihat, wih mobil ini gagah, keren, macho, maskulin gitu ya. Sehingga ya hampir sama 11-12 dengan Range Rover Defender gitu.
tapi versi mininya. Nah, kemudian kalau untuk dari joknya, ini joknya itu dia berbahan Nappa leather ya. Dia ini salah satu bahan Nappa leather yang benar-benar solid ya materialnya. Dalam pemilihan materialnya pun ini sangat benar-benar pas banget ya. Interiornya warna hitam full black, desainnya boxy. Dalam pemilihan material joknya pun benar-benar sangat cocok untuk mobil Hyundai Santa Fe ini. Dan kemudian untuk bahan-bahannya ya, ini bahannya ada empuk-empuknya, kemudian di sini juga empuk-empuknya, ada bahan plastik yang keras. Dan juga untuk di door trimnya ini dia benar-benar empuk banget ya, ada empuk-empuknya, terus di sini bahan keras gitu. Banyak sekali permainan material yang kelihatannya mahal ya, kelihatannya premium di mobil ini gitu. Nah, untuk dari visibilitas, kalau bisa dilihat visibilitasnya pun juga cukup baik ya, sehingga pada saat kita melihat di dalam kabin mobil, sehingga visibilitasnya ini dia benar-benar sangat pas dan tidak terlalu terganggu soal dari pada saat kita berkendara, pada saat cuaca panas sekalipun ini agak sedikit melandai ya, tapi kacanya pun dia benar-benar agak tegak tapi tidak terlalu tegak ya gitu. Jadi permainan dari proporsi letak kacanya ini benar-benar pas banget gitu. Ngomongin soal fiturnya ya, untuk dari mobil Hyundai Santa Fe Hybrid ini dia masalah fitur sih ya benar-benar lengkap ya. Ini kita sedang pakai yang namanya fitur Adaptive Cruise Control. Nah, itu gunanya untuk membaca marka jalan ya, gitu. Adaptive Cruise Control ini dia untuk membaca marka jalan pada saat kita mengendarai di jalan raya seperti ini. Jadi karena di Indonesia ini marka jalan ya hampir tidak 100% bisa dibaca oleh mobil ini. Karena kenapa? Marka jalan yang ada di Indonesia ini dia tidak sepenuhnya akurat untuk dibaca pada saat di fitur Hyundai Santa Fe 2024 ini. Nah, kalau untuk pada saat kita mengaktifkan fitur yang lain selain Adaptive Cruise Control, contohnya seperti Lane Keeping Assist, kemudian Lane Departure Warning, itu benar-benar dia sigap banget gitu ya dalam membaca atau merespon dari radarnya. Itu benar-benar dia sangat cepat, akurat banget gitu. Nah, dari segala fitur-fitur, nah baik itu di mode berkendaranya yang bisa kita ubah. Di sini ada 3 mode berkendara gitu. Jadi mode berkendaranya itu dia ada Eco, kemudian ada Sport, kemudian ada My Drive. My Drive itu dia menyesuaikan apa yang kita butuhkan pada saat kita membawa mobil ini. Seperti ya mungkin kayak mode di atasnya mode sport ya teman-teman gitu. Kalau menurut saya sih lebih milih ke mode berkendara seperti Eco ya gitu. Jadi kita bisa lebih menghemat bahan bakar ini ya teman-teman. Oke. Jadi kalau kita menggunakan mobil ini dalam rute di dalam kota itu konsumsi bahan bakarnya sekitar hampir 17 km per liter ya. Ya sekitar 17,5 lah gitu. Kalau untuk di rute dalam tor itu Hyundai mengklaim ya sekitar 17,7 lah kira-kira. 17,7 km per liter gitu. Jadi itu angka yang sangat baik ya di kelasnya. Walaupun mobil ini memang untuk soal iritan ya bisa diadu dengan Toyota Yaris Cross. Walaupun mobil ini ya memang sejatinya cukup irit untuk di kelasnya gitu. Kalau soal untuk bahan bakarnya sendiri pun dia menyalurkan dari motor listriknya yaitu ke regenerative braking-nya ya, itu memang secara optimal dalam bekerja
baik itu motor listrik maupun mesin bensinnya itu dia dilakukan secara bergiliran. Pada saat mesin bensinnya mati, motor listriknya yang bekerja gitu. Oke, nah ngomong-ngomong soal ini ya, hal yang saya suka dan yang tidak suka ya. Untuk hal yang saya suka, nah ini ada 3 poin yang saya suka. Nah, yang saya suka dulu deh gitu. Saya sukanya itu kenapa? Dari warnanya. Nah, dari warnanya ini warna hitam full black, tidak ada campuran warna atau warna-warna belang gitu ya teman-teman. Jadi kalau di warna mobil hitam pada umumnya tuh pasti ada warna yang kurang solid menurut saya. Kalau di Hyundai Santa Fe itu dia ini mobil yang pilihan warnanya tuh tidak aneh-aneh ya. Kalau putih ya putih, tapi walaupun memang ada warna hitam. Kalau yang full black ini dia kayak seperti warna black edition gitu. Seperti black editionnya Mitsubishi ya. Anda tahu kalau Mitsubishi yang Rockford Sportgate, nah itu black edition. Nah, kalau ini dia Hyundai Santa Fe yang warna hitam ini dia full peleknya hitam, kemudian logonya hitam, serta semuanya hitam ya, semuanya hitam dari sampai ke bagian interiornya pun dia warna hitam. Saya jujur memang suka, saya penyuka warna hitam ya, itu yang saya suka yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segala fitur yang saya suka itu fitur dari ADAS-nya. Dia itu bekerja secara responsif ya. Kemudian banyak memang mobil yang menggunakan fitur radar ya secara umum, tapi Hyundai Santa Fe ini dia bekerja secara optimal ya. Lagi-lagi saya bilang ya, untuk di jalan-jalan sempit lah gitu, terutama kita yang hidupnya di Indonesia, itu sangat penting dengan fitur radar ya, seperti membaca marka jalan itu penting. Kemudian pada saat mobil dalam keadaan mundur, ada mobil atau motor yang terdeteksi untuk lewat, itu bisa memberikan peringatan pada saat mobil itu sedang ada lalu lalang di belakangnya. Itu sangat penting ya. Dan yang ketiga yang saya suka itu adalah bagian dari bahan-bahan materialnya ya. Pemilihan materialnya yang sangat solid, kemudian bagian yang detail-detail gitu ya, terutama ini ya ambience light-nya itu saya suka. Dengan pembendaraan cahayanya pun itu memang benar-benar mobil ini ya tidak lebay dalam pemilihan lighting atau ambience light-nya itu. Kemudian yang tidak saya suka dengan mobil ini ya ada sedikit lah bagian minor-minornya ya, seperti bagian di ini belakangnya ya. Belakangnya itu ya jujur memang saya agak kurang puas dengan bagian belakang, karena banyak sekali yang membuli mobil ini ya, terutama bagian belakangnya itu ya. Saya sendiri juga harus benar-benar membiasakan, harus menerima dari desain belakangnya. Oke lah kalau bagian belakangnya itu memang ada yang suka gitu ya. Kalau saya sih sendiri ya saya kurang suka gitu. Dan yang kedua, untuk dari ini ya bagian material yang ada di bawah sini, ini agak sedikit ya agak goyang sedikit. Tapi untuk dari bahannya itu dia solid banget gitu. Terus kemudian yang saya tidak suka lagi ya cuma 2 itu aja yang tidak saya suka ya gitu. Yang lainnya dalam fitur-fiturnya, dalam tenaga juga saya suka, walaupun tenaganya ini dia dibagi 2 antara motor listrik dengan mesin bensinnya, itu dia dipisah ya. Secara mobil ini dia mobil hybrid, bukan mild hybrid, apalagi bukan plug-in hybrid gitu. Jadi kalau untuk dibagi
menjadi 2 ya. Saya rasa mobil ini memang mendapatkan angka atau klaim dari Hyundai untuk soal irit dari bahan bakarnya ya masih bisa diterima lah secara tenaga dari konsumsi bahan bakar, itu masih bisa diterima. Hyundai Gatsu Denpasar lebih dari sekedar dealer mobil. Kami adalah mitra perjalanan Anda, siap memberikan pelayanan terbaik dan solusi terbaik untuk kebutuhan mobil Anda. Tunggu apa lagi? Kunjungi Hyundai Gatsu Denpasar sekarang juga, yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Barat nomor 188 Denpasar, Bali. Beli mobil impian, rasakan kenyamanan maksimal. Oke teman-teman, jadi itu saja ya untuk hari ini. Tadi saya sudah coba bagaimana rasa impresi dari berkendara Hyundai Santa Fe Hybrid 2024. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Jika Anda belum berlangganan di YouTube channel kami, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya untuk Anda bisa mendapatkan video review menarik dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan untuk video hari ini. Sampai jumpa, bertemu lagi di video review selanjutnya. Bye-bye.